do 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 Do. oh do re re Nice. Kau lihat do ada orang kirim foto nih. do. Kau lihat tuh. Ini nih. Oh, itu kan foto Krisma toh? Apa masalahnya? Tapi ini Romo ini, bukan uskup ini. Ya terus? Ya toh Romo kan bisa berikan Krisma toh? Ah, Iya. uskup yang kasih ini minyak krisma ini, bukan Romo. Hanya uskup kah? Iya. Tapi setahu saya waktu saya Krisma dulu, itu ada Romo loh yang berikan Krisma kepada kami dan teman-teman yang lain. Saya Iya. juga sudah krisma saya, tapi waktu itu uskup yang kasih. Dan yang saya tahu tuh hanya uskup yang kasih nih, bukan Romo. Tidak, Romo juga bisa. Ah, Benar. hai saya tidak percaya nih. Menurut saya Romo juga bisa. Atau begini saja, daripada kita bingung-bingung, kita tanya ini frater-frater Claretian. Kebetulan mereka punya biara kan dekat sini. Oh kan? Kita bisa tanyakan mereka saja. Atau bagaimana? Oke. Oke, Siap. bagus ya. Salam jumpa lagi teman-teman. Kembali lagi bersama kami para frater Claretian dalam katekesi virtual dalam persiapan penerimaan sakramen penguatan atau sakramen krisma. Pada kali ini kita akan berbicara bersama tentang para pelayan sakramen penguatan atau sakramen krisma. Mari kita membuka seluruh rangkaian acara katekesi virtual ini dengan doa pembuka. Kita persilakan kepada Frater Arano, CMF. Baik teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita mulai kegiatan katekis kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kasih, rahmat dan penyertaan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan ini kami memohon kepadamu ya Bapa, berikanlah kami rahmat Roh Kudus-Mu, menemani kami dalam kegiatan katekesi kami pada hari ini, sehingga apa yang akan kami lakukan pada hari ini dapat kami selesaikan dengan baik dan berjalan seturut kehendak-Mu. Kami mohon semuanya ini ya Bapa, melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Frater Aran karena sudah membawakan kita dalam doa. Tentunya teman-teman sudah dipenuhi dan dinaungi oleh Roh Kudus. Dan kita akan membahas tema ini dengan kedua frater yang saat ini sedang bergelut dalam bidang ini. Mari kita sambut Frater Celo dan Frater Atos. Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami tentang pelayan-pelayan sakramen penguatan. Betul sekali Frater Celo. Mengenai hal ini saya seringkali mendapatkan pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun ada yang bertanya melalui Facebook, Instagram juga. Oh, saya jarang main Instagram. Tapi kebanyakan yang tanya itu bukan hanya anak kecil atau anak-anak, tapi ada juga orang tua yang bertanya tentang hal yang sama. Nah, mengenai pertanyaan pokok mengenai pelayan sakramen penguatan ini, siapa yang sebenarnya yang layak atau Yang berhak untuk memberikan sakramen penguatan ini dalam gereja Katolik? Ya betul sekali. Ini menandakan kerinduan yang mendalam ya dari umat kita dan juga teman-teman yang akan menerima sakramen krisma. Berkaitan dengan siapa kira-kira yang berhak ini, pertama sekali mari kita lihat dulu beberapa dasar biblis dalam kitab suci. Ini sangat menarik sekali. Yang pertama itu kalau teman-teman punya kitab suci, coba kita buka Yohanes bab 20 ayat 22. Di sana dikatakan teman-teman, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Teman-teman sekalian, dalam Injil Yohanes ini tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika dia menampakkan diri kepada mereka, dia mencurahkan Roh Kudus. Jadi sejak awal itu
para rasul itu sudah menerima Roh Kudus dari Tuhan sendiri. Dan ini menjadi wibawa kenapa para uskup itu bisa memberikan sakramen penguatan. Karena dalam gereja itu diyakini bahwa para uskup itu menggantikan para rasul. Begitu Frater kurang lebih untuk teks dari Yohanes ini. Apakah Frater ada kisah yang lain mungkin? Ya betul sekali Frater Selo bahwa dalam kitab suci itu sebenarnya banyak sekali memang banyak dasar tentang hal ini, pelayan sakramen penguatan ini. Nah, salah satunya itu dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 5 sampai ayat 6. Di sana dikatakan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini merupakan kisah Paulus ketika dia mengunjungi umat di Efesus, dan penekannya di sini adalah penumpangan tangan. Baru Roh Kudus itu dicurahkan ketika baru penumpangan tangan dari Paulus kepada umat di Efesus seperti itu. Jadi dalam konteks ini juga Paulus sebagai rasul ya? Iya, Paulus di sini sebagai rasul. Oh, jadi dia memiliki kayak wibawa ya untuk mencurahkan Roh Kudus. Dan juga sebenarnya ada banyak kisah ya. Salah satu yang saya ingat itu dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 17. Di sana dijelaskan, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, dalam kisah ini dijelaskan tentang Petrus dan Yohanes yang mengunjungi wilayah Samaria, dan ketika mereka menumpangkan tangan, maka orang-orang Samaria itu diliputi oleh Roh Kudus. Jadi dalam konteks ini juga kedua rasul ini, setelah kalau kita ingat Yohanes tadi, mereka menerima Roh Kudus dari Tuhan, dan ketika mereka menumpangkan tangan pada orang Samaria itu akhirnya menerima Roh Kudus. Jadi teman-teman, dari teks-teks ini tadi mau dikatakan bahwa sebenarnya para uskup itu sebagai pengganti para rasul. Itu juga dijelaskan dalam Lumen Gentium artikel 20 tentang bagaimana seorang uskup itu memiliki wibawa menggantikan para rasul. Itu untuk kitab sucinya teman-teman. Dalam gereja bukan hanya dari kitab suci, ada juga ajaran-ajaran dari dokumen-dokumen lain. Kira-kira dokumen-dokumen apa saja ya, Frater? Ya. Baik, Frater, berkaitan dengan pelayan sakramen penguatan ini, dalam dokumen gereja juga ini ada berbicara tentang hal ini mengenai pelayan ini. Nah, yang pertama itu dalam Katekismus Gereja Katolik. Nah, itu nomor 1314. Di sana dikatakan demikian. Gereja Latin menetapkan sebagai pelayan biasa ialah uskup. Namun, uskup bisa memberi wewenang kepada para imam atau biasa disebut sebagai minister extraordinarius. Jadi, imam ini bisa memberikan sakramen penguatan ini karena menerima mandat dari uskup seperti itu. Jadi tidak bukan tugas utama para imam untuk memberikan sakramen penguatan, tapi yang menjadi petugas utama itu yaitu para uskup. Oh, berarti gereja itu sebenarnya menekankan bahwa pelayan biasanya untuk memberikan sakramen penguatan itu para uskup, tetapi dalam kasus-kasus tertentu bisa diberikan oleh para imam yang mendapatkan mandat dari para uskup ya, kurang lebih seperti itu. Berkaitan dengan mandat ini, mandat khusus ini, kira-kira contoh nyata yang bisa kita temukan itu dalam kasus-kasus seperti apa ya? Ya, pertanyaan yang menarik berkaitan dengan mandat khusus ini diberikan oleh uskup kepada para imam yang dipercayakan itu, misalnya dalam satu paroki yang mau menerima sakramen penguatan ini banyak sekali pesertanya. Dan di sini uskupnya mungkin kebalaan atau capek, jadi dia bisa memberikan mandat kepada imam yang ada di situ untuk membantunya memberikan sakramen penguatan ini. Ya teman-teman, itu tadi dari Katekismus Gereja Katolik. Sebenarnya juga di sini Frater ada pegang kitab hukum kanoni. Di sini juga teman-teman di Kanon 882 itu dijelaskan bahwa pelayan biasa sakramen penguatan ialah uskup. Sakramen itu dapat juga diberikan secara sah oleh imam yang memiliki kewenangan. Kewenangan dalam hal ini teman-teman artinya setelah mendapatkan mandat dari para uskup tadi. Tapi misalnya dalam satu wilayah
itu ada orang-orang dalam bahaya-bahaya maut, dan kita kan tidak mungkin menunggu uskup. Ini kan situasinya bahaya maut. Kira-kira bagaimana? Ya, dalam gereja Katolik itu berkaitan dengan sakramen penguatan ini dalam bahaya maut itu semua imam di paroki itu punya kewenangan untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan seperti itu, dalam bahaya maut terutama ya. Oh, jadi dalam situasi-situasi tertentu seperti bahaya maut, jadi para pastor paroki bisa memberikan sakramen penguatan. Jadi teman-teman, gereja itu meyakini bahwa yang pertama sekali para uskup itu menggantikan para rasul. Jadi mereka itu sejak awal itu mendapatkan mandat khusus. Dan berkaitan dengan pelayan sakramen penguatan ini, untuk pelayan biasanya itu para uskup. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu, misalnya kebutuhan mendesak, para uskup itu bisa memberikan mandat kepada para imam. Lalu situasi yang ketiga, misalnya situasi bahaya maut dan orang itu sudah sekarat, tidak mungkin lagi kita menunggu uskup yang berada di tempat yang jauh. Para pastor paroki itu memiliki kewenangan untuk memberikan sakramen penguatan. Jadi teman-teman, kurang lebih itu beberapa ajaran gereja yang bisa frater sampaikan. Dan mungkin di akhir materi ini, frater ingin mengajak teman-teman untuk hening sejenak ya. Kita meresapkan apa yang sudah kita bahas bersama dengan beberapa pertanyaan reflektif. Kira-kira pertanyaan yang cocoknya apa, Saudara? Ya, berkaitan dengan permenungan kita hari ini, ada paling kurang ada 2 pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan. Yang pertama itu, siapakah pelayan sakramen penguatan? Ya, siapakah pelayan sakramen penguatan? Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah seorang imam boleh memberikan sakramen penguatan? Lalu mengapa? Baik, berkaitan dengan pertanyaan kedua ini, apakah seorang imam, dalam hal ini yang bukan uskup ya teman-teman, apakah seorang imam yang bukan uskup bisa memberikan sakramen penguatan? Lalu kalau misalnya bisa, mengapa? Lalu misalnya tidak bisa, mengapa? Ingat teman-teman, untuk materi-materi yang sudah Frater jelaskan, dan teman-teman bisa merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengingat materi-materi tadi. Terima kasih teman-teman, bye. Terima kasih ya teman-teman, kita sudah belajar bersama tentang siapa itu para pelayan sakramen penguatan atau sakramen krisma. Tentu teman-teman sudah dibekali oleh kedua frater, Frater Celo dan Frater Athos pada hari ini. Tapi ingat ya, nggak boleh lupa loh, siapa tadi pelayan biasa dan siapa pelayan yang luar biasa dalam suatu tertentu. Dan kita menutupi seluruh rangkaian acara kita ini dengan doa penutup. Mari kita silakan kepada Frater Arano CMF untuk menutupi seluruh rangkaian acara kita. Baik teman-teman, marilah kita akhiri semua seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur selimpahnya kami anak-anakmu haturkan hadiratmu atas segala dampingan, bimbingan dan penyertaan selama kegiatan katekesi kami. Kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu agar senantiasa menyemangati kami, membantu kami untuk menghidupi apa yang telah kami terima dalam kegiatan katekesi ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ini ya Bapa, melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.